sebelumnya karena sekitar 5-6 menit ke depan saya mengganggu waktu Ibu. Di sini saya mempunyai tugas di calon guru penggerak Ibu angkatan ke-11. Saya diminta untuk mewawancarai kepala sekolah di mana saya mengajar. Adapun wawancaranya tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin. Jadi saya minta waktunya Bu ya. Iya, silakan Ibu. Soal yang pertama Ibu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Cara mengidentifikasi ya, yang mana itu dilema etika, yang mana itu rujukan moral. Nah, tentunya sebelumnya barangkali kita harus memahami terlebih dahulu apa sih itu dilema etika dan apa sih itu rujukan moral. Tetapi dalam mengidentifikasi saya biasanya cukup dengan satu kata kunci, yaitu dilema etika itu menurut saya kan benar lawan benar, sedangkan rujukan moral itu adalah benar lawan salah. Jadi cara efektif atau cara jitu untuk mengidentifikasi bahwa ini dilema etika, ini rujukan moral, cukup dengan bertanya pada diri sendiri. Ketika ada sebuah kasus, lantas kasus itu misalnya akan dipublikasikan, akan dilempar keluar, akan diangkat di medsos. Bagaimana perasaan saya? Apakah saya merasa nyaman atau tidak ketika itu dilempar keluar? Ketika ada perasaan yang tidak nyaman, maka saya bisa langsung menjudge bahwa ini bukan dilema etika, tetapi rujukan moral. Seperti itu. Berarti menganalisis dulu Bu Ya, kasusnya betul. apakah itu termasuk dilema etika atau rujukan moral. Ya, karena tentunya kan ada hal-hal yang jadi identifikasi, ada paradigma cara berpikir bahwa menentukan ini dilema etika, ini rujukan moral. Baik Ibu, soal selanjutnya itu bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ini cara mengambil ataukah cara menjalankan keputusan? Cara menjalankan keputusan. Oh, cara menjalankan keputusan tersebut. Artinya ketika keputusan itu kita sudah ambil, Ya. dari caranya menjalankan otomatis ketika ada sesuatu keputusan yang telah kita ambil, transparansi, komunikasi ke sesama rekan kerja, ke teman-teman guru, dewan guru, terutama ke komite, dan mungkin saja dengan orang tua bahwa keputusan inilah yang kita ambil dalam kasus dilema etika ini. Jadi misalnya ada kasus nih, setelah kita ngambil keputusan, kita harus transparansi, kita harus komunikasikan kepada pihak-pihak terkait. Ya. Kemudian dalam menjalankannya, tentunya kita harus ada selalu monitoring, kegiatan berkala. Jika dalam perjalanan menjalankan keputusan itu ada hal baru yang muncul, ada masalah baru yang muncul, nah ini kembali lagi kita akan rembuk bersama lagi, duduk bersama lagi, musyawarah bersama untuk memikirkan jalan keluar terbaik ke depannya. Itu seperti itu. Bagus sekali Bu, berarti di sini Ibu selalu melibatkan rekan-rekan Betul. guru, Ya. orang tua dan Komite, ya. Pokoknya semua stakeholder ya. atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Ketika mengambil keputusan, sebelum mengambil keputusan tentunya ketika ada suatu dilema atau kasus dilema etika, tentunya kita identifikasi dulu masalahnya. Kita cari tahu dulu apa sih masalahnya. Kemudian dari identifikasi itu kita menerapkan prinsip-prinsip dilema etika itu sendiri. Kemudian kita mencari alternatif atau solusi apa kira-kira yang bisa menyelesaikan kasus tersebut. Kemudian juga dalam pengambilan keputusannya ini ya, terutama yang seperti yang kita bilang tadi bahwa selalu melibatkan stakeholder yang ada, terutama guru-guru yang ada, pemangku-pemangku kebijakan yang ada di sekolah. Bisa jadi juga mungkin nantinya kita melibatkan pengawas ketika solusi atau kebijakan itu kita sudah tidak temukan di sekolah, ya kenapa tidak, tetapi tetap dulu mengedepankan orang-orang yang ada di lingkungan sekolah. Dan satu lagi, selalu mengedepankan atau kepentingan
murid-murid kita. Seperti itu, Bu. Ya, berarti di sini jika masalahnya terlalu ini sebenarnya sudah tidak bisa lagi ditangani, barulah kita ke pengawas yang jauh. Iya, seperti itu. Oke, selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang menurut saya hal-hal yang efektif dalam pengambilan keputusan, ya tentunya kan selalu saja kita duduk bersama ya, itu mengedepankan itu duduk bersama, kemudian selalu mencari fakta yang akurat, kemudian melibatkan berbagai sumber tentunya, artinya tidak ceroboh dalam mengambil satu keputusan. Dan satu hal yang biasanya saya gunakan dalam pengambilan keputusan, kembali ke diri saya, ketika keputusan itu lebih menguntungkan diri saya dibanding orang lain, maka bukan keputusan itu yang saya ambil. Tetapi jika keputusan itu menguntungkan untuk orang lain, untuk banyak orang, maka keputusan itulah yang jadi keputusan baik. Berarti kesimpulannya selalu mengedepankan kepentingan orang banyak, kepentingan umum lah. Ya. Oke, selanjutnya Bu, hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di rumah etika? Hal yang merupakan tantangan biasanya itu kan kita butuh informasi nih. Biasanya itu informasi kadang kita dapatkan ada yang curhat, ada yang tidak. Kemudian ketika kita memperoleh informasi atau mencari informasi, ada juga yang kadang orang jujur, ada juga yang tetap merahasiakan. Jadi seperti itu mungkin tantangan yang beratnya dalam mengumpulkan sebuah masalah. Kemudian kadang juga dipengaruhi oleh, kadang biasa kita masuk unsur emosi di dalamnya, unsur bias emosi di dalamnya, jadi sehingga mengaburkan nilai-nilai objektif yang seharusnya diambil seperti itu. Selanjutnya Ibu, apakah Ibu mempunyai sebuah cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Maksudnya seperti apa prosedurnya? Oh, kalau dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika, ya kembali lagi lihat apa identifikasi masalahnya. Kalau kasus itu butuh segera penanganan, maka dalam waktu itu juga ya tentunya kita harus cepat tanggap mengambil keputusan tersebut. Tetapi kalau bisa membutuhkan waktu yang lama, maka ya seperti itu tadi, tetap duduk bersama, cari akan masalahnya, cari informasi, kemudian melibatkan semua stakeholder yang ada, kemudian selalu mengedepankan kepentingan siswa di dalamnya, kemudian intinya mengedepankan orang banyak, tidak merugikan dan menjaga nama baik sekolah. Berarti maksudnya jika masalahnya memang agak-agak ini bisa langsung diselesaikan. Iya, betul. Selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Oh, dalam mengambil keputusan tentunya yang paling membantu orang-orang yang ada di sekolah, guru, staf, komite, bahkan kadang juga orang tua. Tidak sedikit juga mungkin ada saran dan wejangan dari ibu pengawas. Kemudian yang terpenting juga data otentik, data empiris yang kita butuhkan lengkap. Saya kira itu sangat membantu dalam pengambilan keputusan. Pertanyaan terakhir nih Bu. Oh iya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan dilema etika? Dalam pengalaman yang mungkin atau hal yang positif yang saya dapatkan ketika mengambil keputusan, pertama saya jadi bisa begini, dalam mengambil keputusan saya bisa transparan, saya bisa selalu mengkomunikasikan hal tersebut kepada orang banyak, kepada pihak-pihak terkait. Ini menurut saya pengalaman yang bisa menjadikan saya lebih dewasa dalam mengambil keputusan. Kemudian juga dalam hal ini
saya jadi banyak referensi dalam mengambil sebuah keputusan, karena saya yakini bahwa dilema etika itu adalah sesuatu yang komplit, sesuatu yang unik untuk diselesaikan. Jadi kalau berbicara pengalaman ya cukup banyak, karena itu tadi lebih membuat kita menjadi dewasa dalam mengambil keputusan. Menarik sekali Bu perbincangan kita hari ini. Iya. Semoga di lain waktu kita bisa berbincang-bincang lagi. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk waktunya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mira, sukses ya. Oke. Thank you. Thank you. Assalamualaikum Ibu Kepala Sekolah. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Bu. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Maaf Bu, perkenalkan saya Nurwana SPD calon guru penggerak angkatan ke-11. Di sini Bu saya mempunyai tugas yaitu mewawancarai kepala sekolah tentang pengambilan keputusan sebagai pimpinan. Mungkin saya bisa meminta waktu Ibu sekitar 10 menit ya Bu ya. Nggak apa-apa ya Bu ya. Oke. Nah, adapun yang ini saya pertanyakan Ibu, yang pertama, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya. Kalau dilema etika sama bujukan moral ya. Kalau saya secara pribadi saya belum mendengar kata dilema atau bujukan moral. Yang jelas kalau saya punya masalah di sekolah itu saya selalu menyelesaikan bersama-sama dengan guru. Nah, saya belum bisa membedakan yang mana dilema etika, yang mana bujukan moral. Yang jelas kalau saya anggap itu suatu masalah maka harus diselesaikan secara bersama-sama. Oke, berarti baru kali ini Bu ya mendengar kata bujukan moral dan dilema etika. Nah, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Kalau di sekolah saya ada suatu masalah, saya selalu melibatkan guru-guru. Jadi dalam pengambilan keputusan saya tidak mengambil keputusan sendiri. Jadi jika ada suatu kasus yang terjadi di sekolah, saya pasti memanggil guru-guru untuk berkumpul bersama, melakukan rapat, bermusyawarah kira-kira apa solusi dari kasus-kasus yang terjadi. Oke, luar biasa sekali Bu ya. Berarti Ibu selalu melibatkan atau berbicara dengan guru-guru Ibu. Nah, selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya, seperti tadi saya katakan bahwa karena saya selalu melibatkan guru-guru, maka jika terjadi suatu kasus-kasus seperti ini, bisa aku tadi yang seperti disebutkan dilema etika atau melakukan bujukan moral, saya selalu melibatkan guru-guru. Saya mengumpulkan guru-guru pada suatu ruang rapat. Saya meminta pendapatnya masing-masing. Jadi pada saat musyawarah berlangsung, saya selalu mengambil suara terbanyak. Nah, dari situlah saya bisa mengambil keputusan yang terbaik. Oke, betul sekali. Berarti hasil musyawarah bersama Bu ya. Nah, selanjutnya Ibu, hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, kalau tantangannya sendiri ya, kalau untuk kasus dilema atau apapun namanya itu, karena saya terus terang belum paham, yang jelas untuk pengambilan keputusan yang menyangkut sekolah itu saya selalu mendengarkan pendapat dari guru-guru yang ada di sekolah. Selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apabila Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau saya sendiri sebagai pemimpin di sekolah ini, jika terjadi suatu kasus dan apabila itu kasus bisa diselesaikan hari ini, maka saya akan menyelesaikan hari ini. Saya tidak mempunyai jadwal atau katakanlah tertentu. Jadi penyelesaian dari suatu masalah itu jika tergolong agak ringan, maka saya akan selesaikan bersama-sama dengan guru. Jadi tidak ada jadwal tertentu. Oke, berarti
langsung menyelesaikan Bu ya jika masalahnya sedikit agak ringan. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, kalau yang membantu saya memutuskan dilema etika ya, yang utama tadi pendapat dari guru-guru saya. Setelah itu saya juga meminta pendapat dari atasan kepala sekolah yaitu pengawas. Bisa juga saya meminta pendapat dari rekan sejawat sama kepala sekolah. Jadi saya meminta saran dari berbagai sumber yang bisa membantu saya dalam pengambilan keputusan. Oke. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan Ibu, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya, tentunya kalau kita mengambil keputusan itu kita takutnya keputusan yang kita ambil itu salah. Maka tantangannya sendiri itu adalah bagaimana kita bisa mengambil keputusan yang benar-benar mempertimbangkan dampak baik buruknya untuk kedepannya. Oke, luar biasa sekali Bu. Oke Bu, terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga di lain waktu kita masih bisa lagi bertemu dan berbincang-bincang seperti ini Bu ya. Oke, Bu, saya pamit ya Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Ibu, untuk kesempatan kali ini saya memohon maaf sebelumnya. Ya. Perkenalkan saya Nirwana, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN 18 Belang. Untuk hari ini saya mau menyita waktu Ibu selama beberapa menit ke depan. Boleh ya Bu ya? Boleh. Nah, di sini saya mau mewawancarai Ibu tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin. Oh iya. Oke. Nah, untuk pertanyaan pertama, Ya. selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Oh, iya. Selama ini jika ada kasus-kasus itu saya pertama membicarakan dulu dengan guru-guru apakah ini termasuk dilema etika atau rujukan moral. Jadi saya tidak mau mengatakan bahwa saya langsung menjudge bahwa ini kasus rujukan moral, ya, tapi saya tetap bermusyawarah dengan guru-guru. Bagus sekali, berarti Ibu mendiskusikan dulu dengan guru-guru di sekolah. Nah, selanjutnya selama ini bagaimana Ibu menjalankan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, kalau ada kasus seperti itu, seperti tadi juga peran guru-guru ada di dalamnya. Jadi kalau ada pengambilan keputusan bukan keputusan saya pribadi, tetapi merupakan keputusan bersama. Oke, berarti hasil keputusan musyawarah. Iya. Nah, selanjutnya Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya, langkah-langkah yang pertama itu jika ada sebuah kasus misalnya, pertama saya cari tahu dulu itu kasus apakah benar-benar kasus atau hanya rumor. Ya, jadi saya pergi cari tahu dulu, kemudian setelah saya tahu, saya panggil guru-guru duduk di ruang guru dan menceritakan bagaimana kasus itu. Setelah itu, setelah saya mendengarkan semua pendapat dari guru, kami akan mengambil keputusan. Nah, seterusnya hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau dilema etika, apa tadi? Hal apa saja yang selama ini Ibu lakukan yang anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, untuk yang efektifnya itu, untuk dilema etika itu kan karena dia kayak melanggar sebuah aturan. Jadi saya memanggil guru tersebut, kemudian mencari tahu dulu apa penyebabnya. Kalau memang kasusnya dari guru, kalau dari kasusnya dari siswa, ya tetap juga saya mencari tahu dulu supaya tidak ada terjadi kesalahan dalam sebuah keputusan. Berarti mencari tahu dulu Ya, mencari tahu.
keputusan pada kasus dilema etika. Ya, itu tantangannya banyak ya, apalagi kalau maksudnya masalah itu dalam kondisi sekolah, tentunya itu merupakan tantangan besar. Karena kalau saya mengambil keputusan, sementara ada guru juga yang tidak tidak setuju dengan keputusan itu, maka itu bisa jadi sebuah terjadi konflik ya. Jadi tantangannya itu, jadi saya berusaha agar tantangan itu bisa dilewati. Nah, selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Oh ya, kalau bukan jadwal tidak ada, karena tergantung kapan terjadi kasus tersebut. Terus adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, yang membantu saya dalam pengambilan keputusan itu tentu saja guru-guru di sekolah, ketua komite, dan bahkan anak-anak itu sendiri, siswa-siswa sendiri kalau memang kasusnya dari siswa. Jadi itu semua jadi stakeholder dari dalam sekolah itu berperan penting semua. Terus dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan tentang dilema etika? Ya. Jadi pembelajaran yang sangat penting itu bahwa seorang itu tidak boleh mengambil keputusan begitu saja tanpa melihat dulu kasusnya, tanpa melibatkan orang-orang di sekitarnya, dan yang ketiga juga melihat bahwa etika yang dilanggar itu atau aturan yang dilanggar itu yang mana saja, itu semua yang harus menjadi catatan penting. Menarik sekali perbincangan kita hari ini, Bu. Terima kasih untuk waktunya. Kapan-kapan kita bisa bertukar pikiran lagi seperti ini. Oke, salam kasih.